Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah permukiman di ibu kota kembali terendam banjir. Sepasang kekasih tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak truk trailer tanpa muatan yang hilang kendali, diduga akibat sopir ugal-ugalan. Kuatkan dugaan laporan kekerasan dalam rumah tangga, dua anak yang jadi korban jalani visum di RSUD Tarakan. Mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kereta api jarak jauh mengalami peningkatan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menemani Anda di Fokus Pagi kali ini, edisi Jumat 23 Desember 2022. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Diguyur hujan selama beberapa jam, beberapa area di Jakarta dan Tangerang banjir. Pada Kamis petang, sejumlah akses jalan bahkan lumpuh, tak bisa dilintasi kendaraan bermotor. Ruas Jalan Kemang Utara 9 dan 10 di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis petang kembali terendam banjir setelah hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang. Ketinggian banjir rata-rata 40 cm justru dimanfaatkan anak-anak untuk berenang dan bermain air. Banjir juga memaksa sebagian warga beraktivitas di tengah genangan. Selain akibat hujan, luapan air dari Kali Mampang turut memperparah banjir di area langganan banjir ini. Imbasnya, arus lalu lintas dari arah Jalan Hajah Tuti Alawiyah menuju kawasan Kemang terputus. Saat ini terputus karena memang jalur ini menghubungkan antara dua kecamatan, antara Kecamatan Pancoran dengan Kecamatan Mampang. Jadi yang masuk wilayah Kecamatan Mampang, Kelurahan Bangka itu ketinggiannya masih di atas 40, jadi belum bisa dilewati oleh roda 2 dan roda 4. Banjir juga menggenangi kompleks perumahan Polri di Jalan Pondok Karya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan hingga setinggi setengah meter. Selain akibat hujan, banjir juga disebabkan meluapnya air Kali Mampang yang ada di tengah permukiman. Warga mendesak Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Kali Mampang dan merelokasi sejumlah rumah yang kerap terendam ke area bebas banjir. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sementara angin kencang yang menerjang wilayah Karangasem, Bali membuat pohon tumbang menimpa atap bangunan villa nyaris ambruk. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, akses jalan warga tertutup batang pohon besar usai tumbang diterjang angin kencang disertai hujan deras. Petugas bersama warga berusaha mengevakuasi pohon angsana yang tumbang di Kampung Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis petang. Pohon dengan tinggi 5 meter ini tumbang usai diterjang angin kencang disertai hujan lebat. Pohon tumbang baru dapat dievakuasi 2 jam kemudian setelah petugas menambah mesin alat pemotong. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pas angin aja. Oh, angin. Jadi sebelum hujan dia udah turun duluan tuh. Kenceng gitu. Kayaknya udah propos juga pohon. Ada propos juga. Pohon apa sih ini? Apa ini? Angsana kan? Angsana. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga Pondok Jaya tak bisa dilalui karena tertutup batang pohon. Sementara, di objek wisata Candi Dasa, Karangasem, Bali, sebuah atap bangunan villa nyaris ambruk setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat diterjang angin kencang. Petugas BPBD Karangasem yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk memotong dan mengevakuasi batang pohon kelapa. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena saat kejadian, kamar villa yang tertimpa pohon tumbang sedang tidak ada tamu yang menginap. Tim Liputan melaporkan.
Nah, ini akibat cuaca buruk, ribuan penumpang di Pelabuhan Merak terpaksa menunggu berakhirnya cuaca buruk di perairan Selat Sunda hingga Jumat dini hari. Gelombang tinggi dengan ombak setinggi 3 meter masih terjadi di Pelabuhan Merak. Cuaca ekstrim di perairan Selat Sunda, yaitu gelombang tinggi dan angin kencang, membuat PT ASDP Merak menghentikan sementara penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ribuan penumpang yang akan menyeberang sudah mengantre di Pelabuhan Merak selama lebih dari 10 jam. Para pemudik banyak yang tidur di mobil atau di dermaga eksekutif menunggu redanya cuaca buruk. Sebelumnya BMKG juga sudah memperingatkan cuaca buruk akan terjadi di Selat Sunda pada tanggal 23 hingga 25 Desember mendatang. Objek wisata Pantai Gondariah di Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis siang dihantam gelombang pasang. Sayangnya tak terlihat petugas penjaga pantai yang memberikan peringatan kepada para wisatawan. Gelombang pasang menghantam objek wisata Pantai Gondariah di Pariaman, Sumatera Barat sejak 4 hari yang lalu. Kamis siang, ombak besar nampak menghantam bibir pantai serta menggenangi kawasan pasir sejauh 20 meter. Kawasan biasa berpasir ini pun tiba-tiba menjadi telaga kecil. Para pedagang yang menyediakan tempat duduk di pinggir pantai terpaksa harus menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Bahkan, kawasan Monumen Angkatan Laut juga tak luput dari hantaman ombak, sehingga pelatarannya dipenuhi genangan air. Meski ombak tengah mengganas, namun sebagian pengunjung pantai terlihat masih santai bermain dengan ombak. Kalau lihatnya itu agak ngeri lah kalau udah besar kayak gini. Ya. Tapi anak-anak senang kalau main sini kan. Nah itu ya. Nggak takut ya anak-anaknya deh? Enggak lah, saya di atas kan mainnya. Menurut pedagang, gelombang pasang yang besar seperti ini jarang terjadi. Mengganggu lah. Nah, pengunjung nggak bisa duduk di sini, nggak bisa santai. Jadi pengunjungnya was-was. Sayangnya, tak terlihat petugas penjaga pantai yang memberikan peringatan kepada para wisatawan. Ombak besar ini diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, warga di Kecamatan Lembang Mialo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan masih terisolasi lebih dari sepekan. Selain melumpuhkan aktivitas, warga juga kesulitan mendapatkan bantuan lantaran akses jalan menuju lokasi bencana tertutup material longsor dan batang pohon. Personel BRIMOB membantu sejumlah warga yang tengah berusaha mengeluarkan mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terjebak lumpur material longsor di jalan menuju Lembang Mialo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Mobil BPBD tersebut mengangkut bahan makanan dan peralatan medis untuk warga di Kecamatan Lembang Mialo yang terisolasi lebih dari sepekan akibat terjadinya tanah longsor. Bencana itu membuat akses jalan tertutup material longsor dan batang-batang pohon yang tumbang. Agar dapat dilalui kendaraan, personel polisi menyingkirkan material serta pohon yang menutupi jalan. Bahwa kegiatan tim SAR kita yang membackup Polres Tanah Toraja itu dalam rangka membantu menanggulangi bencana alam berupa tanah longsor. Selain menyebabkan permukiman terisolasi karena akses jalan tertutup, bencana tanah longsor yang terjadi pada 13 Desember 2022 itu mengakibatkan 6 rumah warga rusak berat serta 2 warga luka parah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nekat menerobos banjir bandang dengan sepeda motor, satu keluarga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terseret arus banjir. Akibatnya istri dan anak berusia 4 tahun tewas, sementara sang ayah selamat dari maut. Banjir bandang tiba-tiba menerjang Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Rabu malam. Berniat menyelamatkan diri, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak nekat menerobos derasnya arus banjir menggunakan sepeda motor. Naas, saat melintasi jembatan, satu keluarga tersebut hanyut terbawa arus. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berupaya membantu dengan menyusuri sungai.
sang ayah bernama Erik ditemukan tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara istri serta anaknya berusia 4 tahun meninggal dunia. Yang ditemukan pertama kali adalah yang laki-laki. Kemudian laki-laki ini ditemukan masih dalam keadaan pingsan, dilarikan ke rumah sakit dan alhamdulillah bisa tertolong. Kemudian yang ditemukan yang kedua, yang perempuan dan tidak bisa tertolong. Dan yang ditemukan terakhir itu adalah yang anaknya yang kecil yang masih usia 4 tahun itu dan dalam juga keadaan meninggal. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang itu juga merendam puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, santri salah satu pondok pesantren di Ngawi yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo ditemukan warga dan juga nelayan dengan kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian terhadap korban bernama Gilang Bayu Susanto, santri salah satu pondok pesantren di Ngawi yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo membuahkan hasil. Setelah menyusuri sungai sejauh 6 km, korban ditemukan meninggal dunia oleh warga dan juga nelayan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sebelumnya santri asal Magelang itu terseret arus saat mandi bersama 2 rekannya pada Rabu 21 Desember 2022 lalu. Kita luncurkan tim, ternyata sudah dievakuasi sama teman-teman dari warga sama nelayan. Oh gitu. Itu ditemukan jarak berapa Pak dari TK? Kalau dari kurang lebih 5-6 kilo ya. Hilang setelah tenggelam di Sungai Ciujung, seorang remaja putra di Lebak, Banten ditemukan tewas. Sebelumnya korban diketahui berenang bersama sejumlah rekannya, namun ia terbawa arus sungai yang deras. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian di Sungai Ciujung usai mendapati laporan tenggelamnya seorang remaja pria warga Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, Rabu 21 Desember. Namun upaya mereka hari itu belum membuahkan hasil. Pencarian kembali dilakukan Kamis pagi dengan perahu karet menyisir sekitar lokasi kejadian, sementara satu perahu lain menyusuri aliran Sungai Ciujung hingga ke Bendungan Pamarayan. Menjelang siang, remaja bernama Oki itu berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tubuh korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kecelakaan. Tidak jauh dari lokasi, sekitar 200 meter lah dari lokasi. Upaya disebutkan ini kan baru musim hujan, arus sama itu sangat keras sekali. Korban diketahui tenggelam saat berenang di Sungai Ciujung bersama 4 temannya. Namun naas korban tenggelam terbawa arus. Usai dievakuasi, jasad korban diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menabrak tiang hingga tewas saat mencoba mendahului truk dari sisi kiri di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah pengguna jalan langsung berkerumun di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis malam. Jasad korban langsung ditangani petugas kepolisian, sedangkan seorang lagi korban tampak syok dan terluka duduk di tepi jalan. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat kedua korban yang berboncengan naik sepeda motor mencoba mendahului sebuah truk di depan dari sisi kiri. Diduga kondisi jalan yang licin mengakibatkan pengendara hilang kendali hingga menabrak trotoar dan tiang lampu jalan. Sama temannya gitu ya, mau ke arah jatuh. Jadi dia posisi motor mepet gitu bang. Mepet ke pinggiran trotoar sebelah kiri? Iya, menghindari nggak keko. Jadi dia jatuh bang. Oh dia jatuh. Ini boncengan berarti? Boncengan. Petugas kepolisian langsung memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Triwibowo